hati kita, cahaya yang tersembunyi dalam hati kita itu akan keluar, akan tampak ke dalam zahir kita. Dan tampak dalam zahir kita bahwa anggota tersebut, hati ini akan menerangi anggota ini. Hati ini akan menerangi anggota tersebut sehingga anggota tersebut akan taat kepada Allah. Jadi kalau dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, kamu mau melihat hati kamu bagaimana? Lihat perilaku kamu. Disitulah hati kamu. Karena apa yang tersembunyi di dalam itu akan tampak di depan, akan tampak pada anggota tubuh kita. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Lau khasya'a," kata Nabi ketika melihat seseorang memegang janggut, lalu Nabi mengatakan, "Lau khasya'a," andaikan orang ini khusyuk, memang hatinya betul khusyuk, maka anggota tubuhnya juga akan diam sama khusyuknya. Yang artinya apa yang dilakukannya memegang, menggerakkan tangan di waktu sholat itu sebagai bukti bahwa dia tidak khusyuk. Yang tersembunyi di dalam diri kita akan tampak. Jelas ya Rahman. Bahkan bukan hanya merubah, jadi cahaya ini yang ada di dalam hati kita, kebersihan hati kita akan bersinar cahaya. Cahaya ini akan merubah watak kita. Pertama akan merubah suasana hati kita. Kemudian watak kita berubah, bahkan wajah kita akan berubah. Dari nur tersebut, para wanita Mesir ketika dihadirkan Nabi Yusuf, dia mengiris tangannya dan dia tidak merasakan sakit karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Kalau ketampanan hanya ketampanan manusia, pernahkah terjadi orang sampai mengiris tangan tidak sadar? Karena ketampanan bercampur dengan cahaya nur ilahi, tampak sekali. Jelas ayuhan ikhwan. Jadi keluar membuat wanita itu terkagum-kagum melihat ketampanan dengan dipenuhi cahaya. Tapi lebih mengagumkan Rasulullah. Lebih mengagumkan Rasulullah. Kalau Nabi Yusuf hanya keluar sebatas orang melihatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Aisyah jatuh jarum di ruang yang gelap, Sayyidina Aisyah mencari jarum, lalu masuk Rasulullah, wajah Rasulullah menerangi seluruh ruangan. Nur itu bisa keluar. Bisa keluar dari satu ruangan terang benderang dan Sayyidina Aisyah bisa mengambil jarum tersebut. Yang mana lebih mengagumkan, Nabi Yusuf atau Rasulullah? Bahkan pernah seorang duduk bersama Rasulullah, seorang sahabat duduk bersama Rasulullah pada bulan purnama. Dia melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia melihat bulan purnama tersebut. Dia membandingkan wajah Rasulullah dengan bulan purnama tersebut. Ternyata dia mengatakan, wallahi lebih indah wajahnya Nabi sebelum daripada bulan. Keindahan bulan dari mana? Dari cahayanya, bukan bentuknya. Yang artinya saat dia membandingkan cahayanya Rasulullah sangat luar biasa sekali. Bahkan pernah juga seorang sahabat datang kepada Nabi di malam hari, dia membawa tongkat. Lalu bertemu dengan Nabi, dia pulang di waktu malam, tongkat yang dibawa ini bercahaya menjadi penuntun diri dia. Ini nur bisa keluar, bisa tampak. Ada seorang tampak dengan mengingat wajahnya, kita ingat kepada Allah, nurnya keluar, merubah wajah orang tersebut. Kita bisa kalau melihat seorang ulama, wajahnya biasa saja, tapi melihatnya menyenangkan sekali. Ini nur. Ini yang membuat wanita tersebut mengiris jarinya. Bukan hanya ketampanan, tapi cahaya yang ada pada Nabi Yusuf membuat wanita tersebut mengiris yang tidak sadar. Mereka terpukau dengan sesuatu yang tidak dipandang, tidak pernah dipandangnya. Wajah seperti itu tidak pernah dipandangnya, wajah yang dipenuhi cahaya. Usama bin Zaid pernah datang kepada Rasulullah mengeluh tentang kekerasan hatinya.
kekotoran hatinya, karena susah sekali dia menangis. Ancaman yang diceritakan kepada dia tidak melelehkan juga air matanya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hilang rasa takutku kepada Allah. Dia mengadu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah meletakkan tangannya yang mulia di dada Usama. Seketika itu Usama langsung menangis. Mulai saat itu tidak ada sesuatu yang diceritakan kecuali tangisan Usama, mengalir air mata Usama. Cahaya tersebut membersihkan hati Usama. Cahaya yang di tangan Nabi menyinari hatinya. Jelas ayuhal akhwan. Imam Ali Zainal Abidin juga, karena terangnya cahaya yang ada di wajahnya sampai dia menutup wajahnya. Karena satu hari ketika dikumpulkan orang meminta wajahnya dibuka, kemudian dibukalah wajahnya. Seketika itu orang menangis semuanya. Nur bisa keluar. Nur yang Rasulullah keluar juga sampai mampu menerangi ruangan. Jadi cahaya nur ilahi tersebut akan menerangi hati akan menerangi hati seseorang, akan mengubah suasana hatinya. Bukan hanya mengubah suasana hatinya, akan mengubah wataknya. Bukan hanya mengubah wataknya, akan mengubah wajahnya. Wajahnya akan bersinar. Semakin kuat kebersihan hatinya, semakin kuat sinarannya juga. Ketika sinar itu kuat, siapapun yang melihatnya akan mengingatkan dia kepada Allah. Jadi Nabi Yusuf itu bukan hanya ketampanan, tapi pancaran nurnya. Jelas saya ada. Pancaran cahaya yang menyinari wajah Nabi Yusuf telah membuat para wanita Mesir terpesona, sehingga mereka tidak sadar mengiris jarinya sendiri dan tidak merasakan sakitnya akibat terpukau memandang keindahan wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bagaimana tidak bercahaya wanita yang paling cantik pada waktu itu, kaya raya, semuanya ada. Mengajaknya dia menolak. Ada dua pilihan, mengikuti hasrat wanita itu atau dia akan difitnah masuk penjara. Dia lebih memilih masuk penjara daripada Allah murka. Biar manusia makhluk semua murka, yang penting Allah jangan murka kepada dia. Ini yang membuat cahaya yang luar biasa kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jelas saya alasan. Begitulah kuatnya kesan pancaran nur ilahi yang tersembunyi di dalam hati rohani hamba-hamba Allah yang dipilih untuk memperolehnya. Ini adalah hamba-hamba pilihan. Semoga Allah memilih kita masuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin.